Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran ke-12, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selasa, 15 Maret, menggoncangkan langit dan bumi. Setelah menjelaskan pertemuan pesta yang terjadi di surga, Paulus memperingatkan para pembaca bahwa mereka perlu memperhatikan suara Tuhan, karena Tuhan akan menggoncangkan satu kali lagi, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Paulus berkata bahwa meskipun Yesus telah bertahta di surga, keselamatan kita belum menjadi sempurna. Perlu kita perhatikan karena peristiwa penting masih akan terjadi. Bandingkan Hagai 2 ayat 6-9, 20-22, Mazmur 96 ayat 9 dan 10, Mazmur 99 ayat 1 dan Ibrani 12 ayat 26-27. Apa tujuan Tuhan mengguncangkan langit dan bumi? Apa artinya ini? Dalam Perjanjian Lama, penggoncangan bumi adalah hal yang umum untuk hadirnya Tuhan yang muncul untuk menyelamatkan umatnya. Ketika Deborah dan Barak berperang melawan Sisera, Tuhan berperang dari surga atas nama mereka. Ini digambarkan sebagai gempa bumi yang kuat, penggoncangan bumi dan gunung-gunung karena hadirat Tuhan. Kita menemukan gambaran yang sama ini muncul di seluruh Perjanjian Lama ketika Tuhan tampaknya membebaskan yang tertindas. Jadi, penggoncangan menjadi sinyal penghakiman Tuhan saat Dia menegaskan otoritasnya atas bangsa-bangsa di bumi. Para nabi meramalkan ini karena terjadi pada hari Tuhan. Dalam Ibrani, penggoncangan langit dan bumi mengacu pada kehancuran musuh Allah. Inilah yang dijanjikan Tuhan saat penobatan Yesus. Tuhan berkata kepadanya, "Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi, Yesus telah mengalahkan musuh dan dinobatkan, tetapi musuh belum dihancurkan. Tetapi Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh ini di masa depan, ketika Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Maka, penggoncangan langit dan bumi berarti kehancuran kekuatan duniawi yang menganiaya umat Tuhan, dan yang lebih penting, kehancuran kekuatan langit, iblis dan malaikatnya yang berdiri di belakang kekuatan duniawi dan mengendalikan mereka. Mengapa janji bahwa suatu hari keadilan akan ditegakkan dan kejahatan yang begitu merajalela di dunia kita suatu hari akan dihancurkan merupakan janji yang penuh harapan bagi kita semua, terutama mereka yang telah menderita langsung di tangan kejahatan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita melihat di dalam Mazmur 46 ayat 7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, yang memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Kita tahu bersama bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia memberikan segala sesuatu kepada manusia dan semuanya sangatlah sempurna. Tetapi oleh karena dosa masuk ke dalam dunia ini, sehingga yang tadinya sempurna menjadi tidak sempurna, dan kita manusia haruslah menanggung hukuman yakni maut. Tetapi Yesus datang, Dia mengorbankan akan dirinya, Dia mati di kayu salib dan memberikan kemenangan kepada kita terhadap dosa. Dia menyelamatkan kita. Dan realisasi dari keselamatan tersebut adalah manakala Ia akan datang kembali dan akan menjemput semua orang yang setia yang percaya kepadanya masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kita sadar atau tidak sadar, kita sementara hidup di dunia ini, dan ketika kita melihat situasi ataupun keadaan dunia kita saat ini, dunia kita sedang bergejolak dengan peperangan di mana-mana, ketidakamanan dan ketidaknyamanan di mana-mana, dan mau tidak mau itu mempengaruhi kehidupan semua orang, bahkan dapat menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Tetapi ada janji di dalam firman Tuhan mengatakan, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, tetapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut karena kita berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Karena ada janji yang menyatakan bahwa kita ini akan dijemput masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi firman Tuhan mengatakan memang langit dan bumi akan bergoncang. Dan ketika kita membaca di dalam firman Tuhan menyatakan bahwa langit dan bumi akan bergoncang, itu menandakan bahwa Tuhan akan membebaskan umat-umat percaya yang tertindas.
itu berarti mengacu pada kehancuran musuh Allah. Yesus telah mengalahkan musuh, tetapi ingat, musuh belum dihancurkan. Tetapi janji firman Tuhan mengatakan bahwa suatu kali kelak musuh kita ini akan dikalahkan di masa yang akan datang, ketika Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Itu berarti penggoncangan langit dan bumi adalah kehancuran kekuatan duniawi yang menganiaya umat Tuhan, dan lebih penting, kehancuran kekuatan langit, iblis dan malaikatnya yang berdiri di belakang kekuatan duniawi dan mengendalikan mereka. Suatu kali kelak kejahatan akan dihilangkan untuk selama-lamanya, dan umat-umat Tuhan akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Mari kita terus setia kepada Tuhan, karena semuanya ini harus terjadi. Tetapi berbahagialah apabila kita ada di dalam kelompok orang-orang benar. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa langit dan bumi ini akan digoncangkan. Tetapi kami percaya apabila kami setia kepada Tuhan, maka kami akan digolongkan di dalam kelompok orang-orang benar, pewaris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.